Gimana cara merenungnya? Sudah ada suatu kebencian gitu loh. Biar bagaimanapun kita membacanya pasti tidak masuk akal. Tapi coba dengan baik-baik renungkan dalam hatimu, kita membaca baik-baik. Karena udah banyak. Coba. Udah banyak Pasti. Udah banyak muslim yang udah murtad. Iya, Anda kan minta saya merenungkan. Tadi saya baca tuh, yang langit bergoyang-goyang. Ini gimana cara merenungkannya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini, ya, pagi menjelang siang ini, saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan YusufPI dengan Kristen-Kristen yang longor, ya. Dia tujuannya itu untuk menghina Islam, mereka datang, tapi ya akhirnya malu sendiri, walaupun memang apa yang disampaikan oleh YusufPI ini kadang kurang pas, ya, tapi itu sudah cukup membuat mereka malu. Baik, kamu muslimin, demikian videonya. Kenapa selalu orang-orang muslim selalu minta tunjuki jalan yang lurus, sementara di situ tertulis orang Kristen? Iya, agar tidak sesat seperti Kristen. Nih. Itu sudah bengkok itu, Pak Ustaz. Ini ada tulisannya jalan orang-orang Kristen nih. Ini jalan yang sesat. Yang dimaksud adalah orang Kristen tuh. Betul. Saya akui lah itu memang ada di orang Kristen. Tapi kenapa kalian selalu minta jalan yang lurus? Memang selalu bengkok. Kecuali kalau orang Kristen, kecuali orang Kristen di Alkitabnya itu selalu minta jalan yang lurus, betul. Tapi kenapa itu ada di Quran itu? Makanya kami setiap hari minta jalan yang lurus, jangan jalan yang sesat kayak Kristen gitu. Secara logika lah kita berpikir, Pak Ustaz. Secara logika lah dulu. Itulah maksudnya. Itu kalian selalu artinya meminta supaya ditunjukin jalan yang lurus. Sementara tertulis itu pada orang Kristen. Kalau sama orang Kristen itu kenapa kalian mengucapkan selalu gitu setiap hari gitu loh? Aduh. Ya, itulah kami gunanya meminta jalan yang lurus agar tidak tergelincir sesat seperti Kristen. Itulah dulu maknanya dulu, Pak Ustaz. Itu kan di Quran. Itu maknanya tadi. Tadi saya udah kasih tuh. Sementara orang Muslim yang selalu minta tunjuki jalan yang lurus. Kecuali tadi sudah saya kasih. Di dalam Alkitab itu betul. Kami lah betul memang minta jalan yang lurus. Iya, tadi kan saya jawab, jalan yang lurus tiap hari kami minta, bukan jalan sesat seperti Kristen gitu. Itu maksudnya jalan yang lurus itu. Kan ada tulisannya. Macam mana? Kalau saya tuh jujur aja kalau tentang masalah ajaran, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang mana. Ya udah, jalannya jalan para nabi yang diberi nikmat, bukan jalan yang sesat seperti Kristen. Gitu maksudnya. Ada lagi? Makanya saya bilang kalau kamu ya Anda minta jelaskan itu sama saya, siap-siap pegangan gitu. Itu karena jalannya karena akan menampol Anda sendiri gitu. Aduh. Diminta yang jalan sementara itu jangan seperti orang Kristen sesat. Memang jangan jalan seperti orang Kristen. Sesat juga loh kalau begitu. Diminta jangan jalan seperti orang Kristen. Jalannya seperti jalannya para nabi, orang soleh. Jangan jalan sesat yang seperti Kristen. Iya betul, Pak Ustaz. Itu artinya gini, Pak Ustaz sekarang ini minta jalan yang lurus supaya jangan seperti orang Kristen gitu kan? Iya. Berarti Pak Ustaz juga sesat juga loh kalau begitu. Belum dapat jalan yang lurus kalau begitu. Udah, jalan Islam adalah jalan yang benar. Oke? Coba itulah makna itu, Pak Ustaz. Maknanya dulu itu ayat yang tadi itu. Coba renungkan dulu baik-baik dulu. Maknanya udah dibilang tadi. Maknanya udah dibilang. Jangan jalan seperti Kristen. Iya betul. Jangan seperti orang Kristen. Tapi kenapa sih tunjukin? Seharusnya kata-kata itu janganlah
kami bawa seperti orang Kristen, harus begitu. Jangan diminta jalan yang lurus. Berarti masih jalan baik kalau begitu Pak Ustaz. Pelajari dulu ya kata Yesus apa, kan kayak gitu. Kalau kata Jalan yang lurus Yesus, seperti kalau apa? kata Yesus Pak Ustaz, A, B, tidak ada neko-neko. Itu aja, A, B, itu B. aja. Kata Yesus sembahlah Allah. Anda sembah apa? Bukan apa, bukan Walaupun nggak apa kan itu bisa itu. Pokoknya lagi live kan lempar koin. Kalau aja Kata Yesus sembahlah Allah. Anda sembah apa? Jangan pernah pulang. Kata Yesus sembahlah Allah. Anda sembah apa coba? Pak Ustaz. Minum melulu. Enggak gini lah Pak Ustaz. Kalau memang betul-betul Pak Ustaz membaca Alkitab, coba renungkan dulu, baca mulai dari Perjanjian Lama sampai Wahyu. Cobalah renungkan dulu. baik-baik. Ini udah saya baca habis kitabmu ini Habis. sampai saya makan udah. Kalau cuma hanya baca aja Pak Ustaz, anak TK pun bisa. Kalau memang hanya baca, Udah saya makan kitab Anda iya, nih. dengar dulu Pak Ustaz. So kalau hanya baca saja, tapi tidak dimakna dengan direnungkan dengan baik-baik, sama saja dengan baca koran. Kalau kita betul-betul menghayati, membaca ya kita hayati ya betul-betul. Apa maknanya ini harus betul-betul masukkan ke dalam hati. Jangan asal baca saja. Sama aja kita dengan baca komik. Kalau memang betul-betul kita Memang kayak komik ini. Serius kayak komik memang. Saya baca di Gimana, sini Ustaz? ada buaya. Ini, Pak Ustaz. Ada buaya di dalam kitabmu ini kayak komik. Kenapa saya bilang kayak komik ya? Di dalam sini saya baca ada buaya. Buaya mengeluarkan api dari mulut. mata wadah pun itu, makanya saya bilang kita harus Komik itu. bisa memaknai apa dengan tujuannya kata-kata itu gitu loh. Masa bahasa Buaya. Indonesia, Pak Ustaz, dengar dulu Pak Ustaz. Bahasa Buaya, Indonesia aja Pak buaya Ustaz tidak mengeluarkan paham tuh. api dari mulut Apalagi bahasa bagaimana? Arab. Buaya Bahasa Indonesia aja sampai baca bahasa mengeluarkan Indonesia api dari mulutnya. Paham loh. Gak ngerti saya. Nah. Itu buaya minumnya bensin, makannya batu bara itu buaya. Bukan begitu Pak Ustaz. Artinya Iya. kita itu artinya Komik kita ini, baca dulu komik. baik-baik. Jangan kita comot-comot satu ayat di sini, satu ayat di sana. Itu tidak dapat itu. Makanya saya bilang kalau baca itu harus betul-betul satu perikop loh. Jangan hanya dicomot-comot satu ayat. Takkan dapat itu. Walah. Gitu, Satu Pak sekop pun Ustaz. saya baca nggak berubah juga. Nggak berubah juga dia. Nah gini aja Pak Ustaz, mulai malam ini kan, cobalah dulu baca Alkitab itu, renungkan dengan baik-baik dari dulu. Udah tamat saya, udah Jalan Yesus itu apa betul atau tidak gitu kitab loh. Anda nih dalam otak saya udah. Allah. Udah saya pindah sini. Jangan terlampau tekabur Pak Ustaz. Jangan takabur dulu. Bukan takabur. Saya lebih tahu memang dari pendeta Anda. Saya ajarin pendeta Anda. Taruhlah Pak Ustaz. Ustaz PI. Halo Ustaz PI. Taruhlah dulu Ustaz PI sudah membaca semua. Tapi hanya membaca saja kan? Iya kan? juga renungkan dengan baik. Coba dulu renungkan satu ayat dulu. Apa tujuan makna yang dia yang baca satu ayat dulu? Baik. Contoh kayak gini, kalau saya baca ya, gimana cara merenungkannya? Ini saya minta contohnya sama Anda ya. Apa tujuannya? Apa maknanya gitu? Pak Ustaz? Coba tuntun saya merenungkannya ya, kayak gimana nih? Satu ayat saya kasih ya, kayak gimana cara merenungkannya? Cara merenungkan ya. Iya. Iya baca baik-baik. Bentar saya bacakan Gimana? ayatnya, saya bacakan ayatnya Ada dulu. kata-kata Dengarkan yang dulu itu loh. ayatnya, ya. Nah, Ya. Tiang langit bergoyang-goyang oleh hardiknya. Itu gimana merenungnya? ya mana ada? Tiang Apa langit bergoyang-goyang. Gimana itu? Di mana tiang langit? Saya merenung di mana alamatnya tiang langit gitu. Sebenarnya Pak Ustadz sama saja. Sebenarnya di Al-Quran juga kalau kita bikin seperti itu, ada juga seperti gitu. Jangan kita Lah kan Anda suruh saya merenung kita toh jangan dari tadi. terlampau karena di sini Gimana juga cara kita merenungnya? sudah ada suatu kebencian gitu loh. Biar bagaimanapun kita membacanya pasti tidak masuk akal. Lah. Tapi coba dengan baik-baik renungkan dalam hatimu, kita membaca baik-baik.
Karena udah banyak. Coba. Udah banyak Pasti. udah banyak muslim yang udah murtad. Iya, Anda kan minta saya merenungkan. Tadi saya baca tuh, yang langit bergoyang-goyang. Ini gimana cara merenungkannya Enggak, gini, gimana? Karena makanya saya bilang, kalau di sini bolehlah Pak Ustaz bilang ngomong itu. Tapi coba dah nanti, atau sendiri di rumah, jangan sistem lain lah. Baca waktu mau tidur nanti, baca baik-baik, renungkanlah dulu. Pasti masuk hati tuh. Cobalah nanti Pak Ustaz. Saya jamin Pak Coba, Ustaz. nih yang saya baca Saya nih. jamin ya, Tadi nih, Pak. kalau Ustaz rajin membaca Nih. Alkitab dalam 1 bulan ini, bulan 10 ini bakal murtad. Nih, tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Nah, ini gimana saya merenungkannya ini? Iya kan salah semua. Dia dipotong-potong. Baca semua, jangan dipotong. Iya, saya mau Baca semua, gimana gitu cara loh. merenungkannya? Apa tujuannya bergoyang-goyang? Kenapa bergoyang-goyang gitu loh? Di mana tiang langitnya ini nanti kalau saya merenung, aduh pesawat nanti ketabrak pula tiang langit ini, kan gitu. Maunya saya tuh saya beli gergaji besok, alamatnya di mana kasih tahu saya mau potong, nanti ada korban jiwa, ketabrak pesawat ntar gitu. Atau coba jelaskan apa itu tiang langit, di mana alamatnya coba. Iya betul, makanya saya bilang sama aja kita membaca komik ya, karena komik ini kan Makanya saya sepakat. hanya sepintas Saya kita sepakat baca. kata Anda Baca ini kita komik ketawa. komik Jadi karena komik saya itu, sepakat. karena Pak Ustaz yang sejak awal sudah seperti mengolok-olok, ya tentu cara bacanya juga ya mana masuk ini Pak Ustaz. Makanya kalau betul-betul sungguh-sungguh ingin mempelajari, ingin ya mendalami ya, coba dulu bandingkan Pak Ustaz. Pak Ustaz kan sudah paham semua Al-Quran kan? Sudah paham kan? Kalau sudah Terus paham, apaan? iya, kalau sudah paham semua Al-Quran, baca Alkitab. Coba bandingkan dulu. Gitu aja. Jangan dulu artinya, abaikan dulu hati ini, yang jengkel ini dulu. Coba dulu renungkan baik-baik. Baik. Saya gini. Saya baca satu ayat ya. Tolong Anda jelaskan boleh nggak? Saya nggak paham nih. Boleh? Dengar, baca ada. Di situ semua akan Pak Ustadz nanti akan tahu sendiri nanti dong. Kalau cuma hanya satu Oke, ayat, kita nih. tanya gini, kita baca, tanya gini, itu takkan masuk. Baik nih, Masuk. ini kitab Anda. Tolong jelaskan sama saya nih. Ini apa artinya? Maksudnya kayak gini, maksudnya kayak macam apa nih? Nih. Amsal 7 ya. Nomor 18. Nih. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan Itu, bersama-sama oke. menikmati asmara. Udah. Tahu saya juga Karena suamiku tidak di Pak rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Apa ini maksudnya? Ya, udah lah. Bisa terangkan. Ah. Itu, tahu nggak? Itu kan cerita itu. Itu kan perjanjian Cerita lama. apa? Itu kan perjanjian lama. Itu kan hanya menceritakan itu kejadian-kejadian yang lama. Itu memang menceritakan itu. Makanya di Alkitab ini ada yang jelek, ada yang bagus. Makanya kita itu harus menyaring mana yang baik gitu loh. Semua ada di situ. Seperti yang kau bilang itu yang barusan ini. Itu kan menceritakan seorang perempuan yang suaminya pergi berperang. Iya kan? Ini dihayati gitu. Iya betul, saya mengerti itu. Nah. Oh dihayati. Menceritakan itulah menceritakan kejelekan seorang perempuan gitu loh. Oh. Jadi inilah suatu kejelekan itu, jangan ambil kejelekannya, ambil hikmahnya seperti apa, jangan gitu loh. Saya jadi potong-potong. Jangan dipotong-potong. Mulai ayat 1 Saya sampai juga mau akhir. potong ya. Oke lah Pak Ustadz, ini hujan ini nggak akan kedengaran. Ya. Udah oke dah. Turun dulu dah hujan, noise. Hujan. Iya, tidak ada saya potong-potong itu. Yang besar. Oke, kita lanjut diskusinya. WA-nya 0811 500150. Halo, selamat malam. Nanti ya waktu kita mau tutup live nanti kita umumkan kembali ya teman-teman. Oke, selamat malam. Selamat malam.
Malam. Ya Bang. Islam atau Kristen Bang? Saya Kristen, Bang. Iya. Boleh kita tanya jawab. Mungkin Anda mau bertanya atau mau ditanya nih, silahkan. Oke, terima kasih buat kesempatannya Pak Ustadz ya. Buat juga teman-teman yang ada di bawah. Mungkin kalau nanti ada ucapan saya yang kurang, ini hanya diskusi. Kurang lebih kita boleh saling memaafkan ya. Nah, Pak Ustadz, saya setuju temanya ini Kristen bukan ajaran Yesus ya. Setuju. Menurut saya ini temanya bukan seperti itu. Tapi Gimana? Yesus itu untuk semua umat manusia. Seperti itu. Di mana tertulisnya gitu Bang? Ya. Jadi Tertulis seperti itu di mana itu? Di mana ayatnya? oke, sebentar ya. Tentang penebusan ya. Di mana Yesus itu untuk semuanya, untuk semua manusia itu di mana? Saya baru dengar tuh. Oke. Terima kasih ya. Mungkin bisa dibaca di Di mana? sebentar Ustadz ya. Mohon maaf ya. Hilang pula ini. Di mana itu? Sebentar. Oke. Di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 nomor 16. Ya. Yohanes 3 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari mana Yesus mengatakan ajarannya ini, Bang? Ajarannya ini untuk semua bangsa tuh di mana? Jadi gini. Jadi pengertiannya seperti ini ya. Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk orang Kristen. Kita harus garis bawahi dulu ya. Itu keimanan kami sebagai orang Kristen, sebagai juga ajaran daripada Alkitab ya. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya milik orang Kristen. Ya. Tetapi manusia punya hak untuk memilih. Ya. Terus? Mau diselamatkan atau tidak diselamatkan. Kalau mau diselamatkan, terimalah Yesus sebagai juru selamat. Ya itu kalau pilih Bang. Di situ bentar saya kritik Bang, dulu nih. Karena Bang, ayat yang Anda berikan ini nggak nyambung, Bang. Kata Anda Yesus itu untuk semua manusia. Kan kayak gitu. ya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membawa keselamatan, kasih dan hidup kekal bagi umat manusia, Bang.
Coba Ya. Anda buka Matius 15 nomor 24 coba. Matius 15 nomor 24. Matius berapa? 15 15 nomor 24. ayat 24. 24. Oke. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, Hanya untuk Israel. dengar bang ya. Untuk domba-domba, keimanan orang Kristen, jemaat itu adalah sebagai domba ya. Jadi domba yang terhilang ini adalah domba-domba atau umat-umatnya tersesat yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah ini Ya sukunya kan Israel, betul nggak? ya, dari keimanan kami, sejarah kekristenan ada di Israel. Jadi makanya keimanan kami, ini keimanan kami. Kalau saya nggak memaksakan. Bang, kalau ini gitu jadi- saya mau tanya sama Anda. Anda orang mana? Israel atau bukan? Oke, sekarang saya mau tanya. Ah, Abang beriman ke Al-Quran. Abang orang Arab. lo abang ke orang Al-Quran larinya. Islam. Loh gitu loh. Seperti itu loh. Lo ke Al-Quran larinya. Enggak gini. Jawab Jadi gini. dulu, Jadi dijawab gini. dulu nanti saya Oke. jawab Al-Quran Oke. saya. Oke. Saya jawab. Ya, Kami fokus percaya. dulu ke situ. Ya, kami percaya Israel itu adalah umat pilihan Allah. Anda orang mana? Saya orang Indonesia. Lalu apa hubungannya dengan Yesus? Karena Yesus hanya diutus untuk Israel. Bukan. Ini hanya kepada domba-domba yang hilang. Dari Domba-domba umat Israel. yang hilang dari umat Israel. Ya. Umat Israel ada 12 suku. Iya. Ada nggak Anda masuk? Ya ada termasuk kami, orang yang percaya tadi. Suku-suku yang mana Anda dari 12 itu? Ya, suku yang percaya sama Kristus tadi, Bang. Nggak ada suku yang percaya dari 12 itu, Bang. Ada, kenapa tidak? Nggak ada suku yang percaya yang mana. Sekarang gini. Suku Israel yang ada di Bethlehem itu Israel loh, tapi Kristen. Ya iya 12 Bangsa- suku itu saya tahu nggak ada bangsa Kristen. Yudea. Apa hubungannya Anda dengan Yesus kalau gitu? Yudea itu Kristen, tapi orang Israel gitu loh. Yehuda menurunkan Yahudi, ya saya tahu. Jadi Lalu justru apa hubungannya itu, dengan Kristen? Jadi keimanan kami datang dari Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Itu Alkitab kami. Hubungannya dengan Kristen itu apa? Abraham, Ishak dan Yakub kami percaya. Itu orang Israel, orang Iya, Yahudi. apa hubungannya dengan Kristen? Ini keimanan kami. Kristen kan dari Roma. Maksudnya? Kristen dari Roma, Yunani. Siapa bilang dari Romawi Kristen? Coba Anda Jadi lihat sekali lagi sejarah saya Anda. sampaikan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Tuhan Yesus bukanlah yang membentuk namanya agama Kristen. Saya setuju. Coba Anda baca lagi dah. Itu kan satu Setuju tadi itu. saya kasih ayatnya ya. Matius 15 nomor 24. Ya. Nah, sekarang Anda baca lagi. Ya. Matius 10 nomor 5 sampai 6. Matius 10 10 ayat 5 sampai 6. Oke. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota yang Samaria, orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ini mengajarkan tentang penginjilan ya. Penginjilan. Nah, ya makanya hanya untuk Jadi- Israel kan? Ya. Domba-domba yang Apalagi hilang. mau ngeles apa lagi Anda? Yesus Domba-domba yang melarang hilang. ya. Yesus melarang ajarannya tuh diajarkan keluar Israel. Ayo. Maksudnya? Yesus melarang muridnya ajaran dia diajarkan di luar Israel, dilarang Yesus. Di mana disebut di sini?
Jangan Tidak ada. jangan. Coba Anda baca betul-betul. Coba baca lagi. Tidak ada disebut seperti itu, Ustadz. Coba Anda baca lagi. Oke. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota yang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ayo, jangan menyimpang kata Yesus. Ayo, mau apa? Ya, begini Ustadz. Jangan menyimpang, artinya kan jalan lurus gitu loh. Jadi artinya gini, kalaupun Tuhan Yesus mengatakan jangan ke kiri ke kanan, artinya jalanilah jalan yang lurus untuk mengabarkan Injil kepada domba-domba yang terhilang. Ya, kiri dan kanan ini bisa diartikan sekalipun nanti ada rintangan di depan, tetap layani domba-domba yang terhilang tadi. Ngalas kan nggak Dari ada hubungannya umat dengan Israel. Anda, Bang. Yesus itu. Dari umat Israel tadi. Dari umat Israel. Udah dibilang Jadi, kiri juga, ke kanan itu Anda mengatakan bukan tetap Israel. tegak lurus penginjilan seperti itu. Ya. Anda bukan Israel, lalu apa hubungannya dengan Yesus? Yesus aja dia nggak Oke. mau ajaran dia diajarkan di luar Israel. Lalu Bukan Anda seperti itu, ngapain keimanan. ngikut-ngikut gitu? Makanya kami kan Tuhan Yesus berkata seperti ini, berbahagialah engkau tidak melihat tapi percaya. Kami tidak, saya secara pribadi saya nggak pernah jumpa dengan Tuhan Yesus dan tidak pernah menyentuhnya, melihatnya, tetapi saya beriman dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Lebih berbahagia. Bang, Seperti itu. Bang, Anda tahu nggak, kata Yesus, orang yang di luar Israel yang menyembah dia lalu menyebut dia Tuhan, bagi Yesus itu adalah anjing. Di mana Orang tertulis di itu? luar Israel, Ya. orang di luar Israel yang menyembah Yesus, menyebut Yesus Tuhan. Ini 3 nih ya. Bagi Yesus dia adalah anjing. Di mana tertulis itu? Coba buka Anda tadi, Matius 15 nomor 24 tadi baca sampai 26. Matius 15 24 sampai 26. Jawab Yesus, Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Nggak ada. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak untuk melemparkannya kepada anjing. Ini bukan pengertiannya seperti itu loh. Ya. Coba kita Bukan kita baca pengertian pelan-pelan ya. sesuai dengan keinginan saudara dong. Ini bukan seperti itu. Nih. Mari kita baca ya. Nih. Ini kan kata Yesus nih ya. Jawab Yesus kan gitu. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini kan ada perempuan kan? Perempuan ini orang luar Israel. Perempuan ini ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Selain di luar Israel, dia menyembah Yesus. Lalu berkata, Tuhan tolonglah aku. Selain menyembah, dia juga mengatakan Yesus itu Tuhan. Perempuan ini di luar Israel. Maka apa jawab Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, kata Yesus. Aku ini hanya untuk Israel. Anak-anak itu yang dimaksud adalah bangsa Israel. Anak-anak Tuhan. Dan melemparkannya kepada anjing. Di luar Israel tuh anjing. Pak Ustadz, dengar dulu. Itu ya judul perikopnya itu harus dibaca. Ya jangan dicomot-comot, itu sejarah perempuan Kanaan yang percaya seperti itu. Nah, dari dosa perempuan Kanaan ini ibarat dia sebagai anjing.
Gitu loh. Nah, kan? kalau Nah. ingin ikut sama Tuhan Yesus, kita harus berubah dulu. Anjing menjadi pengikut Yesus gitu loh. Kalau kita masih tetap jadi sebagai anjing rakyat, Yesus sebagai dulu. anjing, gitu loh. Kalau kita jadi anjing masih Yesus sebagai dulu. anjing, Ya. tidak layak. Ya. Kita sebagai manusia, Aduh. tetapi tabiatnya masih seperti anjing, nggak layak memang ikut Yesus. Nggak layak. Bukan kayak gitu. Nah, karena judul perikopnya di sini itu tentang perempuan Kanaan yang percaya loh. Jadi jangan dikesampingkan ini judul perikopnya. Ini sejarah seorang perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu loh. Yang tidak percaya sama Tuhan Makanya Yesus. disebut Yesus anjing dia. Iya, Karena di betul. luar Israel gitu. Karena di luar daripada domba-domba Israel. tadi gitu loh. Nggak ada percaya Iya. dia. Sama dengan seperti Nah, lalu orang Anda Samaria. Israel bukan? Orang Samaria, perempuan Anda Israel Samaria, bukan? perempuan Samaria yang tidak percaya sama Kristus, tetapi di saat dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan pakai dia kan? Tuhan pakai dia, terjadi mujizat atas hidup perempuan Samaria. Padahal awalnya perempuan Samaria tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi karena Ya dia iya. memutuskan, dia percaya sehingga Tuhan pakai dia sebagai penginjil, banyak orang yang bertobat. Nah, seperti itu Pak Ustadz. Jadi iya, kalau dia ini- bagi Yesus di luar Israel ya, di luar Israel bagi Yesus itu adalah anjing. Lalu Anda apa coba? Anda Israel bukan juga? Keimanan Ayo. kami, sekalipun saya bukan orang Israel, tetapi kami percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Anjing juga bagi Yesus berarti Anda. Nah, seperti Kan itulah gitu ya sekarang. teman-teman jadinya. Nah, lihat, seperti itu samalah sekarang sejarahnya dengan perempuan Kanaan yang percaya sama Tuhan. Tadinya dia anjing, tetapi setelah dia percaya sama Tuhan, hidupnya diubahkan. Gitu loh. Artinya anjing ini adalah sesuatu domba-domba yang tersesat tadi, tetapi saat dipercaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, maka dia diselamatkan. Seperti itu. Ini perumpamaan sama perempuan Kanaan yang percaya loh. Jadi harus disampaikan juga judul perikopnya ini biar pas semua ayat-ayatnya, gitu loh. Ya. Jadi Saya memang nggak betul. mengada-ada ya. Jadi Itu ada judul ayatnya. perikopnya itu harus kita baca. Jadi Alkitab itu ayat-ayat itu ada sejarahnya. Jadi dibuat judul perikopnya, gitu loh. Jadi judul perikop ini harus kita baca, baru nanti konteksnya ke ayat berikutnya bisa nyambung. Oh, berarti ayat ini menceritakan tentang seorang perempuan yang tidak percaya sama Tuhan, perempuan Kanaan yang tidak percaya sama Tuhan. Tetapi saat dia berjumpa dengan Tuhan, dia percaya, hidupnya berubah gitu. Seperti itu, Ustaz. Bang, makanya kalau kamu ke Israel membacakan Bible, Anda bakal diludahi Israel di sana gitu. Enggak. Kalau Kristen Banyak sudah diterima di sana. kejadian. Enggak. Karena Diterima apanya, Bang? karena gini. Tahu kamu mereka karena diludahi gini, Kristen ya, di sana gini. di sana Kristen diludahi loh. Karena gini, ya. Tempat suci kerohanian kami ada di Israel. Dijaga benar sama Israel. Ya. Karena apa? Alkitab isi Bang, Alkitab. bang. Bentar, Ya. ini biar kau tahu nih ya. Apa? Nanti dibilang saya cuma menuduh gitu nih. Toh, Apa tuh? toh. Orang Kristen di Israel tuh. Tuh, mereka ludahi. Itu oknum lah, oknum. Apa bedanya sama negara kita? Katanya Pancasila. Ya, apa bedanya sama negara kita? Ya, Bukan oknum negara ini nih, Pancasila. Bang. Nah. Itu oknum aja itu, Bang. Nah, Itu oknum itu. Sesungguhnya tidak seperti itu. Jadi oknum tertentu itu. loh. Sama dengan di Macam mana, negara Bang? Nah, kita banyak. kan. Nah, Negara kita, negara Indonesia katanya Bhinneka Tunggal orang lagi Ika. penginjilan di Iya Tabok kan? tuh. Wah, Di mana itu? di Israel. Kristen itu kan- udah diterima di Israel itu. Bagi Israel, Kristen tuh penyembah berhala. Begini loh. Begini. Ya.
saya mau jelaskan ya. Kalau kita membawa konteksnya Israel tidak menerima Kristen, ya itu sah-sah saja karena itu bukan bagian dari keimanan mereka. Itu sah-sah saja. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, kekristenan itu bukan berbicara diterima atau tidak. Nah, mungkin ada case seperti itu di Israel. Itu bisa-bisa saja terjadi dari orang oknum-oknum tertentu ya. Sama halnya di bangsa Makanya kita. Tunggu Gini, saya ya. mau sampaikan. Sama dengan halnya di bangsa kita. Negara Republik Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika Pancasila. Ya, yang katanya menjamin hak-hak buat sebagai warga negara Indonesia. Tetapi ada juga oknum-oknum tertentu yang labelnya membawa agama tertentu untuk mengganggu orang beribadah. Tapi itu saya sampaikan itu bukan oknum, bukan mayoritas orang Islam yang membenci orang Kristen yang ada di Indonesia. Hanya oknum. Giliran saya ngomongnya. Ya, hanya oknum. Seperti itu juga yang di Israel, seperti itu, Bang. Oke. Ada. Baik Bang, ya. Mereka ini, Israel ini seperti Yesus. Karena Yesus nanti dia akan mengusir Kristen, sama. Makanya apa? Kristen diusir Israel. Makanya Yesus juga seperti itu nanti. Dia akan mengusir Kristen. Coba kau buka Matius 7. Tuh, Matius 7, nomor 22 sampai 23. Yesus itu kan Israel, ya, Israel. Makanya baca kitabmu nih. Kata Yesus ya, Matius 7, nomor 22. Pada hari terakhir, banyak orang-orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus itu Tuhan? Pasti Kristen dan Katolik, kan gitu. Bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Apa kata Yesus kepada orang Katolik dan Kristen? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ah tuh, makanya Israel sekarang diludahinya tuh orang-orang Kristen di sana. Bukan. Sama, Nah, itulah kan. sama dengan Yesus. Yesus Jangan- nanti juga mengusir Kristen Janganlah jadi sama. ustaz yang menyesatkan, Abang. Jangan jadi ustaz yang menyesatkan, Abang. Ya, dengar. Ini dengar. tertulis Bang. Kasihan, Tertulis, kamu baca kasihan sendiri dah penonton ya. Abang ini ada Matius sekitar 7, 22 8.000, sampai tapi 23 nih. disesatkan. Ya, kasihan Saya penonton tidak Abang menyesatkan, 8.400, ini tertulis. tapi disesatkan. Tertulis di Coba, kitab Anda loh. Aku mau jelaskan dulu. Itu betul. Karena di Alkitab itu ada perintah untuk dilaksanakan, ada perintah untuk tidak dilakukan. Jadi ada dosa di sana, tapi dosa itu dilakukan oleh manusia. Itu yang dibenci oleh Tuhan. Ini tertulis, mau kau bantah kitabmu. Oke, sekarang aku mau jawab. Boleh aku jawab? Iya. Boleh aku jawab? Oke, dengar ya. Itu adalah tentang hal pengajaran yang sesat. Ini judul perkopnya ada, judul perkopnya nih. Ada judul Ya, perkopnya betul. ini. Dapat apa lagi? Coba ditengok. Hal pengajaran sesat itu, Bang, judul perkopnya. Nah, Betul. Tahu pengajaran saya sesat perikopnya. itu bagi orang-orang yang mengajarkan kesesatan itu yang Tuhan maksud di sini. Jadi judul perkopnya seperti yang saya sampaikan tadi, jangan ya Bang buang itu judul perkopnya. Coba kita Biar baca ke konteksnya. atasnya lagi ya. Sedikit nih, kita baca ke atasnya sedikit. Apa kata Yesus? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya mau Ya. tanya sama Anda nih. Ya, Betul. ada gak Itu kehendak betul, Bapa Bang. di sorga? Ya, Ya. ada nggak kehendak Bapa di sorga Anda agar menyembah dan menuhankan Yesus? Oke, sekarang Bang. Oke. Ada ini nggak baru- kehendak Bapa di sorga agar Oke, kamu dengar. menyembah dan menuhankan Yesus? Gini Bang ya. Jadi kita mau masuk surga itu tidak
karena kita hafal Alkitab atau kita hafal dengan kitab tertentu, kita sholat 5 waktu atau ke gereja setiap Kenapa ke minggu. sholat nggak nyambung? Aduh. Bersama Kau dulu. nggak nyambung asumsi Jadi- pula kau ini. Tidak. Kau jelaskan Bukan- ini di mana ayatnya? Ayatnya di mana Bukan. kehendak Bapa di sorga agar kamu menyembah dan menuhankan Yesus. Di mana kehendak Bapa di sorga agar kamu menyembah dan menuhankan Yesus. Bukan itu. Di mana Bukan- ayatnya? konteksnya itu hal pengajaran yang sesat loh. Jadi gini loh, banyak orang yang merasa dirinya rohani karena dia hafal ayat-ayat, tapi dia tidak bisa melakukan gitu loh. Jadi bukan orang yang berseru Tuhan, 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 terus orang itu jadi masuk surga, tidak. Jadi itu konteksnya di sini. Banyak orang yang munafik. Jadi konteksnya ini hanya untuk orang-orang yang munafik, yang selalu Kamu mengatakan ngomong Tuhan, apa Tuhan, sih, Tuhan, Bang? gitu loh. Jadi konteksnya seperti itu. Astagfirullah. Ini. Yang saya tanya, Jadi, hal ada gak pengajaran kehendak yang sesat Bapa di ini. surga? Ya, kehendak Bapa di surga agar kamu menyembah dan menuhankan Yesus tuh ada nggak kehendak Bapa di surga kayak gitu? Kasih saya dalilnya. Kamu kemana-mana menjelaskannya. Hai. Heran Ini saya. konteks di ayat berapa tadi? Itu di ayat berapa? Mana ada? Matius Seperti 7 itu. nomor 21. 21. Oke. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga. Kan seperti itu tadi. Tidak berkata gitu. Tidak harus saya berdoa di pinggir jalan biar dilihat orang saya seperti orang yang sangat rohani, terus saya masuk surga. Tidak. Jadi beribadah itu tidak harus di pinggir jalan atau dilihat orang, di kamar pun bisa berdoa gitu loh. Jadi ini pengajaran sesat yang Tuhan singgung di sini. Jadi abang jangan melebar kemana-mana, judul perikopnya jangan Aduh, dibuang. kamu kemana sih? Ya menjawabnya. Gitu loh. Ada nggak Jadi- ayatnya? Ya, Bapa di surga menyuruh kamu menyembah dan menuhankan Yesus. Ada nggak ayatnya? Oh, oke. Tunggu aku ambil. Ya. Ini kan Tunggu. kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Yang melakukan kehendak Bapa di sorga, yang masuk surga, itu kata Yesus. Ya. Nah, ada gak kehendak Bapa ini agar kalian Kristen menyembah dan menuhankan Yesus? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami percaya itu. Kenapa abang senggol-senggol ke sana? Kami tahu Tuhan Yesus Kehendak lahir Bapa dari di rahim sorga Bunda ada nggak Maria. agar Yesus itu agar Yesus itu disembah dan Itu satu- dituhankan oleh Anda? Ada nggak kehendak Bapa? Itu satu kesatuan. Bapak kami, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ya patut kami semua. Bang. Ngawur lagi ya. Ada. Jawabannya mana? Kehendak Bapa ada nggak agar kamu menyembah dan menuhankan Tunggu, Yesus? Saya ambil ayatnya. Ya. Aduh. Ayo. Iya ya teman-teman. Dari tadi saya minta kehendak Bapa di sorga gitu. Itu yang kita minta sama Anda. Bukan cerita Anda, bukan asumsi Anda. Oke. Agak lelet Bang, tunggu. Iya. Ya, oke ya. Jadi gini. Tapi konteksnya abang harus ingat ya, itu judul perikopnya jangan abang lupakan ya. Ya. Saya tahu, kitab Anda tuh tahu saya dari 15 sampai 23 itu. Oke.
Coba dibaca Matius 2 ayat 11. Buka. Matius 2 nomor 11. Adakah kehendak Bapa di surga agar menuhankan dan menyembah Yesus? Baik. Matius 2 ayat 11. Nih. Nih, saya bacakan langsung sama teman-teman juga ya. Nih, yang dia minta Matius 2 nomor 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mana kehendak Bapa? Hei, Kan menyembah kan tadi kata Yesus suruh. kehendak Bapa di surga agar kamu menyembah dan menuhankan Yesus. Kehendak Bapa tuh di mana? Ini kan menyembah dia. Dia ini kan Yesus. Ini kan cerita, bukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang di surga tuh mana? Agar menyembah dan menuhankan Yesus. Macam mana kau ini kasih ayat? ini 좀 ulang. 해서 좀. Ini tidak bisa. Jadi gini loh. Jadi sini kan sudah jelas tadi Maria ibunya lalu sujud menyembah dia gitu loh. Jelas kata Yesus nih ya, kehendak Bapa di sorga ya, kehendak Bapakku yang di sorga, yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, bukan cerita. Ada enggak kehendak Bapa di sorga menyembah dan menuhankan Yesus? Lebih komplit lagi di Matius 14 ayat 33. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, karena anak Allah tadi loh. Matius Apa ini? Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Mana kehendak Bapa di surga? Ini cerita waktu di perahu. Yang saya tanya tuh, di mana kehendak Bapa di surga agar kamu ya menuhankan dan menyembah Yesus? Di mana kehendak Bapa? Bukan cerita. loh, kok cerita? Ini kan fakta, bukan cerita. Fakta ini, bukan dongeng ini. Ini kan ceritanya ada orang di perahu menyembah Yesus. Di mana yang dimaksud itu kehendak Bapa di sorga. Adakah perintah Bapa di sorga agar kamu menyembah dan menuhankan Yesus? Nah, saya kasih lagi ayatnya. Saya nggak paksa Ustadz percaya, cuman saya hanya menjawab dengan firman. Saya nggak percaya, saya nggak memaksa. Ya, saya nggak memaksa untuk percaya, tidak. Ini Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus. Ke kitab Paulus pula dia. Itu loh. Ke kitab Paulus nggak nyambung bang. Ke kitab Paulus. Kenapa? Yang kita cari itu kehendak Bapa di surga, kehendak Bapa di surga. Bukan kata Paulus, bukan cerita orang. Ada nggak kehendak Bapa di surga agar Anda menyembah dan menuhankan Yesus? Oke, kalau Yesus kan ada nggak menyampaikan, hai murid-muridku, Bapa di sorga, kata Yesus, ya, menyuruh kalian menyembah aku dan menuhankan aku. Ada nggak Yesus menyampaikan ke murid-muridnya kayak gitu? Tidak seperti itu Tuhan kami. Tidak. Nah, makanya nggak Tuhan ada Yesus kan? tidak minta seperti itu, tapi Berarti kalau Anda menyembah Yesus dan menuhankan Yesus, Anda nggak akan masuk kerajaan sorga, nggak akan. Tuhan kami Karena tidak nggak sesuai dengan mempromosikan kehendak Bapa. dirinya. Tidak. Tapi orang yang gitu. berimanlah percaya kalau dia adalah Tuhan. Tuhan kami itu bukan promosi jabatan sama orang, bukan. Makanya ada nggak ayatnya Yesus menyampaikan agar Anda semua menuhankan Yesus dan menyembah Yesus gitu atas kehendak Bapa yang di sorga.
Di mana tuh ayatnya? Ada kok ayat. Jadi kalau kan menyembah tadi kan karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Gitu loh. Kehendak Bapa di sorganya mana? Iya. Yesus itu datang dari mana? Bukan dari dunia itu, dari surga. Adanya kehendak Bapa di sorga agar Yesus itu disembah. Yesus itu ada kenapa kehendak Bapa di surga kan melalui Bunda Maria. Nggak ada kehendak Bapa di sorga Yesus itu agar disembah. Nah, aku mendengar semua makhluk yang di surga ini wahyu ya. Kalau saudara nggak percaya sama Petrus, Paulus terserah. Tapi ini wahyu nih, wahyu penggenapan akhir zaman ini ya. Ya, aku mendengar semua makhluk. Jadi dari Muter tadi kan lagi kemana-mana kau nih. dari tadi kan Ustadz bertanya terus kan. Sekarang saya bertanya dulu, karena saya jawab. Semua saya udah jawab. Oke. Mau nanya dia teman-teman. Ya udahlah, kau nanya aja. Kalau nggak sanggup jawab, nggak usah dipaksakan jawaban tuh. Nggak ada kehendak Bapa di surga agar menyembah dan menuhankan Yesus tuh nggak ada. Ayatnya tadi saya sudah sampaikan. Saya nggak maksa. Kalau kita belajar dari perikopnya, saudara sudah tahu juga arti daripada firman itu. Ya. Jadi bukan ayatnya aja dibacakan. Jadi judul perikopnya harus dibaca. Biar tahu konteksnya ayat itu untuk apa seperti itu. Nah, sekarang gini. Ya. Saya mau bertanya ini. Apa? Oke. Di dalam Udah ngantuk mana saya lebih berapa, saya mau tanya, berapa ayat di Al-Qur'an yang menyebut Muhammad? Tahu tidak? Berapa kali disebut? Banyak. Berapa 4 kali, kenapa? Berapa? 4. 4 kali. Oke. Cuma 4 kali ya. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Berapa ayat di Al-Quran yang membahas tentang Yesus Kristus? Atau mungkin Islam berkata Banyak. Isa 94. Oke, 94. Kenapa Anda tidak percaya sama Tuhan Yesus kalau dia adalah juru selamat? Sementara di Al-Quran sendiri lebih banyak diceritakan dia. Yang paling banyak cerita di Quran tuh paling banyak masalahnya berarti. Bukan. Itu makanya jadi Bani Israel sering diceritakan Allah pembangkangannya karena banyak punya masalah Israel tuh. Ya. Coba tunjukkan Sama juga saya Nabi Isa, ayatnya. ya Nabi Isa gitu. Ya, Nabi Coba Isa tunjukkan sama disebutkan saya oleh ayatnya. Allah seperti apa? Coba tunjukkan sama saya ayatnya yang di Al-Quran. Kalau Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus itu penuh masalah. Sehingga namanya sering disebut-sebut di Al-Quran. Coba tunjukkan. Masalah apa yang dia buat? Ya, Adakah? Masalahnya bukan Nabi Isanya, orang-orang yang di zaman Nabi Isanya yang bermasalah, makanya diceritakan oleh Al-Quran. Paling banyak muncul di Al-Quran itu berarti banyak masalah di situ, di masa lalu gitu. Bukan seperti itu. Dia bukan membahas masalah, tetapi karena keberadaan Tuhan Yesus itu banyak diceritakan di Al-Quran. Karena dia adalah Kok aneh malah membanggakan Yesus banyak diceritakan Al-Quran. Paling banyak diceritakan Quran tuh berarti paling bebal itu. bukan. Coba tunjukkan sama saya satu ayat. Umatnya paling bebal berarti kalau kayak gitu. Contohnya coba nih, tunjukkan satu ini saya ayat kasih sama cerita saya. sama Anda sedikit ya. Ya. Nabi Musa diceritakan oleh Quran banyak. Bani Israel tuh diceritakan oleh Quran banyak ratusan ayat. Karena dia paling bebal gitu. Ya. Yang bebalnya siapa? Nabi Isa Yang bebalnya siapa? 94 ayat ya. 94 ayat. Nabi Isa itu diceritakan bukan Nabi Isanya yang bebal. Waktu di zaman itu Yahudinya yang bebal. Di zaman Nabi Isa. Makanya kalaunya disebutkan Al-Quran itu berarti banyak masalah di masa lalu. Kok malah bangga? Aneh. Coba tunjukkan ayatnya. Ayatnya. Baidata. Mana? Baidata. Tunjukkan. Contoh Nabi Isa dituduh apa? Nabi Isa itu dituduh anak hasil zina. Ya, makanya saya tunjukkan ayatnya. Ya, Nabi Isa itu dituduh anak hasil zina. Quran surah Maryam ayat 29. Fa asyarat ilai.
nih. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Tuh. Nih, bentar. Nih. Ah. Ini ya, ini cerita Nabi Isa ya, yang dituduh Yahudi dengan ibunya seorang pezina, terus Nabi Isanya dituduh anak haram. Nah, tuh. Ya. Ceritanya banyak gitu. Ya, menunjuk kepada anaknya, mereka berkata, "Bagaimana aku berbicara dengan anak yang masih dalam ayunan?" katanya. Atau lalu dia berkata, diceritakan oleh Allah gitu, waktu di zaman Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu banyak masalahnya, di zamannya itu banyak. Apa masalahnya? Satu juga Nabi Isa ya, Nabi Isa itu dimusuhi orang sampai dia mau ditangkap untuk disalib. Jadi jangan kau banggain kalau di Al-Quran itu banyak, berarti banyak masalah berarti. Bukan. Banyak yang harus diluruskan oleh Al-Quran. Bukan, dengar. Pada zaman itu banyak manusia yang bebal, tapi diselesaikan oleh Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus. Makanya dia sering disebut di Al-Quran itu, karena dia adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah, termasuk masalah saudara. Oleh sebab itu bertobatlah. Masalah apanya? Nih kata Nabi Isa nih kata Nabi Isa nih ya. Betul-betul firman Tuhan itu hanya Isa Al-Masih atau Tuhan Yesuslah jalan kebenaran. Ya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku Injil dan menjadikanku seorang nabi. Dia hamba Tuhan. Itu kan orang Yahudi nggak percaya. Ya, jadi gini. Di kitabmu juga ada dia nih hamba Tuhan nih ya. Nggak percaya dia, di kitabmu juga ada nih. Nih saya bukakan kitabmu. Yesus itu hamba Tuhan. Tuh. Mana nih? Nih apa gede? Saya gedein nih. Apa nih baca? Apa judulnya? Bacalah ayatnya. Ini judulnya nih. Dibacalah ayatnya. 12 nomor 15. Dibacalah. Judulnya apa? Judulnya apa di kitabmu? Yesus hamba Tuhan. Ya hamba Tuhan sama dengan Quran tadi. Sudah dibilang di sini Yesus tuh hamba ya. Aduh, bentar ya teman-teman, iklan pula. Sudah dibilang di sini dia hamba Allah. Makanya di kitab kamu tuh juga tertulis dia hamba Allah, Yesus hamba Tuhan. Bukan Tuhan, makanya diverifikasi oleh Al-Quran dia bukan Tuhan. Paling banyak diceritakan, paling banyak masalah berarti. Macam mana kau nih? Yang menyelesaikan masalah di Al-Quran itu adalah Isa Al-Masih. Itu baru benar. Nggak ada kayak gitu. Gitu, makanya gitu. Selalu banyak firman-firman di Al-Quran itu membahas tentang Isa Al-Masih. Nah, demikian tadi kamu seminar di mana baku hantam. Jadi Kristen-Kristen itu datang ya dengan membawa asumsi yang dimana hanya mendengar dari orang ya, itu pun mendengar sesama kafir, tentu hal-hal yang dibawanya itu atas dasar kebencian. Namun ketika mereka merasa pede lalu naik ke atas panggung ya, menaik ke room untuk mendebatkan dari apa yang mereka dengar, yang pada akhirnya mereka malu sendiri gitu, karena mereka tidak pernah membaca isi kitabnya. Itu yang menjadi persoalan, sehingga mereka tidak tahu apa yang tertulis di dalam kitab mereka itu lebih keji dan malah menghinakan gitu ya. Asbab nuzulnya itu pun tidak jelas kalau di dalam kekristenan itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Buduseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.